Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meneruskan ya pengajian kita kitab Fathur Rahman li syarhi Zubad ibn Ruslan rahimahullah lil Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Wa rukn rabi'u qiraatul Qur'an. Nazam Ahmad ibn Ruslan walhamdulillah fi raqatin liman subiq. Bibismi wal hurufi wasyaddin nutiq ay wa ruknu harrabi'. Kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, rukun yang keempat daripada salat yaitu membaca Fatihah. Ingatin itu, Pak. Ay alhamdulillah ya rabbil qiraatul Fatihah. Fil qiyam, baik di saat kita salat berdiri, salat duduk, salat bagaimana aja. Lil munfaridi wa ghairihi, baik yang salat sendiri atau jamaah. Fi sirriyati wal jahriyah, mau yang salatnya sir atau jahar. Sir itu yang suaranya tidak kedengaran orang lain, hanya kita yang dengar, itu namanya sir. Kalau jahar kita dengar orang lain maka dhabit ini, standar ini harus kita pahami. Ada salat-salat yang sir, ada salat-salat yang jahar. Ya, seperti 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, 2 rakaat subuh Jumat. Ya, ini jahar. Jahar. Mau saat kita salatnya sendiri atau berjamaah, disunnakannya jahar. Artinya kita dengar, orang lain dengar. Nah, kalau sir seperti rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isya, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, ini termasuk salat-salat wajib yang harus disirkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Harus disirkan. Nah, sir di sini artinya bacaan yang hanya kita dengar, orang lain tidak dengar. Bacaan yang hanya kita yang mendengar, orang lain enggak dengar. Ingatin, ukurannya begitu. Maka kalau kita sembahyang paham, lagi giliran baca Fatihah jangan kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu masuk jahar. Orang risih di samping kanan kita. Ya, maka ukurannya sir itu ya cukup kita yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir namanya. Dan seluruh zikiran-zikiran di dalam salat itu sifatnya sir, kecuali kunut dan takbir intiqalat, Allahu Akbar, dan sami Allahu liman hamidah, atau kunut. Selainnya itu semuanya sir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan sampai orang lain dengar. Nah, ini harus kita pahami. Maka dalam pelaksanaan ibadah, kalau pelaksanaan ibadahnya itu betul-betul kita pahami sebagaimana bimbingan Nabi, itu akan selamat. Selamat dalam artian selamat dari perpecahan, kesalahpahaman satu sama lain. Ini kadang-kadang kita sholat berjamaah tapi kita terganggu dengan bacaan samping kita. Ya, tasbihnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Jangan, itu jahar. Tasbih itu hukumnya sir. Gitu. Jadi di sholat semuanya udah sempurna aturannya, sudah sempurna bimbingannya dari Nabi. Ya, jangan sampai kita alpa dari bimbingan tersebut sehingga kita ngelakuin sesuai kepengenan kita. Nah, ini nggak boleh kalau di dalam sholat. Ya. Giliran jahar kita sirin, ya, itu makruh. Nah, giliran sir kita jaharin, itu juga makruh. Tapi kalau sengaja kita lakukan, udah zuhur kan kagak ada suaranya, kita kencengin aja, bid'ah. Kalau bid'ah itu bicaranya bukan sah atau tidak, tapi sesat. Ingatin tuh. Zuhur nih, kita tahu kan, zuhur itu sir dari zaman dulu. Rasulullah contohnya kayak begitu. Pakai sembahyang, pakai sir. Bismillahirrahmanirrahim, dikejar kayak Jumat. Bagaimana hukum sembahyangnya? Ya, kalau hukum sembahyangnya, saat pelanggaran satu hal yang dilarang itu dilakukan, maka makruh. Makruh ini tidak membatalkan salat. Secara hukum salatnya sah.
Tapi dia akan mendapatkan lebih daripada itu sanksinya. Bid'ah. Nah ini yang dimaksud bid'ah sesat. Bid'ah sesat. Ngada-ngada yang tidak diajarkan oleh Nabi. Gitu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali sakit atau kupingnya budeg. Nggak apa-apa itu mah Pak Haji Slamet ya. Orang budeg kagak berasa dia. Dia mau teriak-teriak lagi. Dia belum dengar. Nah, kalau itu kan namanya penyakit. Paham Bang Wawan? Bang Usup mana Bang Usup? Udah 3 pasar dia belum datang. Oh iya. Cuman nggak pernah nyetor muka. Saya kalau yang kagak nyetor muka nyangkanya kagak hadir aja. Makanya besok musola kita pakai scan. Scan muka kan. Pak Haji Slamet thread, Bang Mul thread. Tahu-tahu tiba nyetor muka habis itu pulang lagi. Ya, sambil gedek semuanya kalau begitu mah. Fatihah. Fardan kana atau naflan. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Jangan mentang-mentang salat sunnah Fatihah kagak wajib, enggak. Jadi salatnya saja yang beda, pelaksanaannya sama. Ya. Rukun-rukunnya sama. Jadi kalau wajib itu agama langsung menekankan. Laksanakan kagak dosa. Kalau sunnah ditekankan, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu sunnah. Nah, sunnah ini ditetapkan oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad, itu tidak lain adalah untuk meringankan kita. Karena kalau semuanya diwajibin, apalah artinya pemotongan dari 50 rakaat, dari 50 waktu kepada 5. Makanya rawatib itu semuanya dihukumkan sunnah. Tapi ternyata ada alasan yang lebih luar biasa yang Allah tetapkan lewat Sayyidina Muhammad, bahwa kenapa salat sunnah itu diadakan. Ada qabliyah Jum'ah, ada qabliyah Zuhur, 4 rakaat atau 2 rakaat Zuhur, ada qabliyah subuh 2 rakaat, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, kan begitu. Nah kenapa? Terus juga ada salat sunnah walaupun bukan muakkad 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak lain adalah bahwa salat-salat sunnah ini ditetapkan oleh Allah ya agar bisa menjadi penyempurna salat-salat ya yang kurang daripada salat-salat wajib. Ini salat yang pertama ditanya itu salat bapak-bapak, abang-abang, mamang-mamang saya. Kata Rasulullah kalau salatnya baik semua. Dia haji, dia umrah baik. Dia sedekah, dia zakat baik. Dia baca Quran ini baik. Kalau salatnya baik tapi. Makanya Allah Maha tahu dalam satu riwayat hadis yang sahih dari Nabi kita bahwa Allah itu bertanya kepada malaikat, "Malaikat, lihat salat hambaku." Allah Maha tahu. Kalau sempurna, catat sempurna. Maka salat sunnahnya punya nilai tersendiri. Tapi kalau banyak kekurangan pada salat wajib, kata Allah dan Allah Maha tahu kepada malaikat, ambil semua salat-salat sunnah, tutupin kekurangan dari salat wajib, setelah itu sempurna, maka nilainya sempurna. Kelar udah. Maksudnya apa kalau sempurna? Berarti itu salat kita bagus. Nah kalau salat bagus, yang lainnya ikut bagus. Nah makanya salat sunnah, walaupun kita dalam keadaan sehat, itu tetap boleh dilakukan sambil duduk dengan harapan dia tetap bisa terlaksana dan bisa menjadi penutup yang gak kekurangan pada salat wajib. Itu kalau salat sunnah. Pak Haji Ahmadi itu, Muhammad. Jadi kalau salat sunnah itu boleh duduk kita. Duduk aja. Enggak sakit Ustaz, enggak sakit. Dalam keadaan sehat boleh duduk untuk salat sunnah. Tapi apa kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inna salatal qaidi nisfu salatil qaidi. Salat yang duduk nilainya setengah dari salat yang tapi tetap masih bisa dijadikan penutup kekurangan-kekurangan yang ada pada wajib. Paham gak kira-kira? Ya, ayo kita pahamin dikit-dikit, kita amali. Gitu Bang. Ini kurang kayak orang habis nikah kayaknya ya. Ya, selamat barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama'a bainakum fi khairin. Maaf.
Kita kalau ada pengantin, Pak Haji Selamat di pengajian kita, manapun kita doain. Jangan kita sembunyi-sembunyiin. Adapun masalah dia nanti berantem sama bininya itu urusan dia. Yang penting kita doa, biar berkah. Amin, amin, insyaallah. Pokoknya, oh ya aman, udah nggak jadi. Kita mah jangankan habis maghrib, habis sisa. Kalau nikahin jam 3 kita nikahin. Kenapa? Kita takut sama Allah, takut banget sama Rasulullah. Sesuatu yang harus dicepat, sunnah untuk dipercepat itu nikah. Menguburin orang meninggal, proses pelaksanaan, nyolatin, mandiin, terus nyolatin, nguburin, itu termasuk sunnah untuk dipercepat. Kata Rasul, kalau dia orang mukmin, jangan kau halang-halangi rasa kepengen buru-burunya ketemu dengan Allah. Kalau dia orang fasik, orang kagak beres, orang maksiat, ngapain dia lama-lama ada di pundak kalian dan di sekeliling kalian? Maka apa? Kata Nabi, percepat pemakaman orang yang meninggal. Dan salah satunya juga nikah. Makanya jangankan habis maghrib, jam 3. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya mau nikah guru, gas. Gas. Hifzan, baik baca Fatihahnya itu apal kayak kita, alhamdulillah. Kita apal tuh. Atau ada orang yang enggak apal dengan Al-Qur'an, Fatihah, atau talqinan. Ambil belajar. Ambil diajarin. Saya sembahyang, enggak bisa baca Fatihah, Bang mau ajarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Atau nazaran fi mushaf, atau ngelihat di mushaf. Lihat di Quran atau lihat hand. Itu boleh kalau kita sembahyang. Baik itu Fatihahnya yang memang wajib atau suratnya yang sunnah, itu secara hukum disepakati boleh. Maka kata Imam Nawawi, kalaulah kita sembahyang ngelihat mushaf sekali, 2 kali kita ngebet, itu tidak dihukumkan gerak yang membatalkan. Apalagi sekarang ya enggak, udah lebih canggih teknologi dengan hand. Ya artinya goyang-goyang begini 3 kali, kalau ini mah jangankan 2 kali, 1000 kali juga kagak batal. Bismillahirrahmanirrahim terus, tapi matiin dulu notifnya. Internetnya matiin. Jangan lagi baca Quran buka WhatsApp. Batal. Bayang apaan begitu? Quran aja. Makanya kalau kita mau jadi imam atau itu nggak apa-apa, pegang tangan kiri atau kanan boleh begitu tuh. Berarti kan sedekahnya begini nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihahnya itu baik dia hafal, diajarin, ya, atau dia ngelihat mushaf atau ngelihat handphone. Secara hukum wajib, rukun. Li khabari sahihaini. Sebagaimana dasaran satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, ini mungkin bedanya ulama. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lainnya itu mengatakan bahwa la salata ay linafyi sihah. Enggak sah salat seseorang kalau enggak baca Fatihah. Tapi kalau Imam Al-Hanafi mengartikannya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, artinya la di sini linafyil kamal. Artinya tidak sempurna salat seseorang, tidak sempurna salat seseorang kalau enggak baca Fatihah, tapi masih tetap sah. Inilah perbedaan di antara a'immah. Al-Imam Syafi'i, imam kita, kagak sah. Kagak sah. Wa khabar Bani Huzaimah wa Hibban, Ibnai Huzaimah wa Hibban fi sahihima, la tujza'u salat ay la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Ya. Salat itu enggak sah kalau enggak baca Fatihah. Ay fi kulli raqatin, dalam setiap rakaat. Ya, rakaat. Lama fi khabaril musii salatahu ay salatuhu fi riwayat Ibn Hibban wa ghairihi thumma qra' bi ummil kitab ay bi ummil Quran ila an qala thumma sna' dzalika fi kulli raqatin. Oh. Kata Nabi, ya, la tujzi salatun la yuqra'u ay la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat kalau enggak baca Fatihah. Satu riwayat lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ya kepada orang yang sholatnya rusak, apa kata Nabi? Baca bi ummil kitab, dengan Fatihah, ya ummil Quran, ummil kitab itu Fatihah. Dan kata Nabi, lakukan itu pada setiap rakaat. Nah, di sini ditetapkan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun pada setiap rakaat. Mau imam ataupun makmum. Pada sholat-sholat yang sir. Adapun sholat-sholat yang ada suaranya jahar dan makmum ini tidak tertinggal, maka atau makmum-makmum yang masbuk, maka Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Karena kalau sembahyang jamaah itu dan imam membaca surat atau Fatihah, itu kewajiban makmum mendengarkan. Kalaupun mau baca Fatihah, ya baca Fatihah saja cukup. Kelupaan karena enak dengerin kan nggak baca tuh. Nah, maka kalau yang kondisinya seperti itu, bacaan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Itu kalau salat jamaah enak kan gitu. Kecuali yang sir. 2 rakaat terakhir Isya, nah, baca tuh wajib. Zuhur, Asar, baca. Cuman tetap dapat keringanan kalau yang namanya salat jamaah karena kita punya pimpin. Nah, makanya jangan hanya sekedar malam Jumat kita penuhi musolah kita Nurul Sa'adah setelah bagus seperti ini, tapi ayo sama-sama sholat jamaahnya juga kita ramein. Ya, maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur makan pada kerja. Subuh 5 sob. Alhamdulillah ya Allah. 5 sob nangka apa sob nangka? Sob. Masuk. Terus wa amma qauluhu ta'ala faqra ma tayassara minhu fawaridun fi qiyamil laili la fi qadri al-qira'ah aw mahmulun ma khabar thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an al-Fatihah aw 'ala al-'ajizi anha jam'an bainal adillah. Nah, ini Imam Syihabuddin Ar-Ramli lagi sedikit mengkritisi pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan tidak rukun membaca Fatihah pada setiap salat. Ini kritikan, kalau ini memang nggak perlu tahu kita. Kalau udah mau jadi ustadz, jadi kiai baru perlu tahu. Kalau sekedar memahami mah nggak perlu, karena kalau ini mau bahasa ulama. Ulama mah sama ulama ya saling kritik, biarin aja. Makanya kalau ulama-ulama dulu mereka tuh saling kritisi, nulis kitab. Tapi kalau ketemu tetap pelukan karena hatinya nggak terganggu. Kalau orang sekarang nggak, asal beda juga hatinya beda. Ngambek. Kita mah jangankan beda begitu, beda urusan, beda terus. Jangan, makanya. Jadi ada pendapat, ya, kalau beda, kalau satu pikiran itu nggak bisa, karena ya Allah ciptakan kita itu beda-beda. Maka wujahatun nazar, pemikiran orang itu ya beda-beda, kekuatannya, analisnya beda-beda. Makanya ulama-ulama dulu berbeda secara pandangan, beda keluar ijtihad, hasil ijtihad, tapi hatinya tetap satu. Karena apa yang membuat seperti itu? Ketulusan mereka di dalam yang nggak mengistinbatkan hukum. Hanya karena Allah. Kalau sekarang mah kagak, karena untuk viral. Gue jangan sampai hancur ini depan murid-murid gue. Nah, kalau gue hancur depan murid-murid gue, murid gue bisa pindah. Nah, kalau murid pindah, agak dia ngamplopin. Bener kagak? Gitu. Makanya kalau kita ngaji jangan begitu. Kalau udah pakai sistem-sistem begitu, rusak, Pak. Sistem masyarakat itu sistem merusak, Pak. Maka alhamdulillah saya dengan nasihat dari Bang Mo, dari senior-senior, alhamdulillah. Ya mau ngaji sama saya silakan, mau ngaji sama sono silakan. Saya mah kagak pernah ngelarang orang ngaji selagi ngaji. Yang saya larang kalau ngomongin orang, gibah. Kalau ngaji mau ngaji aja, Pak, kemana ke? Boleh. Tanya aja Bang Abdurrahman, Pak Ahmadi, emang saya pernah larang ngaji-ngaji? Pak Ahmadi jangan ngaji sama Bang Rahman ya? Jangan. Enggak, ngaji aja, kemana kayak ngaji aja udah. Yang penting manfaat, dapat ilmu.
Masalah saya berbeda dengan guru situ, masalah saya berbeda dengan ustadz yang lain, itu mah perbedaan pandangan, perbedaan bacaan, perbedaan pemikiran dan pemahaman ya dalil tersebut. Dan saya nggak ada masalah hati saya dengan mereka. Jangan kalau udah beda langsung ke hati. Iya, berhenti udah gua ngaji nggak demen sama Haji Ahmad. Ngapa? Gua kagak nggak beda katanya. Jangan, Pak. Makanya saya insya Allah terus dukung dan ingatkan terbebas dari apapun bentuk partai. Menjadi ya nggak perbedaan di antara kita. Gitu. Paham? Pada tidur ya? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan yang mau bertanya. Nah, harus jahar. Jadi ngikutin rakaatnya. Kalau kita udah dapat 2 rakaat bersama imam, berarti kan tinggal 2 rakaat. Berarti 2 rakaat itu udah enggak jahar sir. Tapi kalau hanya baru dapat 1 rakaat bersama imam dan salamlah imam, kemudian kita bangun ke rakaat yang kedua, maka rakaat yang kedua hukumnya masih hukum jahar, maka sholatnya disunnahkan untuk jahar. Nah, di sini juga harus diperhatikan. Nah, jahar dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah ini harus kondisi, apalagi yang masbuk, bukan yang bareng. Ya kalau masbuk itu artinya orang yang sembahyang bukan pada waktu tepatnya. Kalau kita makan nih isantar bareng-bareng nih, gitu kan. Kalau masbuk kan terlambat. Nah, jadi dalam jahar pelaksanaan sholat wajib ataupun sholat sunnah itu harus benar-benar dikondisikan. Jahar saja, cuman volume harus dihitung. Nah, kalau memang antum sholat jahar gitu kan, kayak pertanyaannya Bang Wawan, mau rakaat yang kedua artinya jahar. Sementara kanan kiri kita tuh ada yang juga sholat ada yang juga lagi zikir. Itu Rasulullah atur semuanya biar sama-sama bisa menghargai dan tidak terjadi tuduh-menuduh, salah paham di antara mereka. Yang sholat, jaharin, tapi jangan kenceng-kenceng. Yang wirid, pelanin. Jangan pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng. Semuanya tuh kayak begitu Rasulullah. Padahal kan kita boleh aja orang jahar. Itu kalau aturan begitu. Jadi ketetapan hukum ditetapkan oleh Nabi, pelaksanaannya dan teknis pelaksanaannya itu juga dicontohin sama Nabi. Aturannya itu diberi. Nah, makanya kalau memahami agama itu jangan sepotong. Jangan hukumnya aja kita pahamin bahwa baca Fatihah itu sunnah, baca ini itu hukumnya ibadah, tapi teknis pelaksanaannya kita ambil dari kepala dan perasaan kita. Gitu. Nah, contoh, baca Quran hukumnya apa? Kan baik banget ibadah. 1 hurufnya itu dikasih pahala. Pelaksanaannya juga harus ngikut aturan Nabi. Jangan timbang baca Qurannya doang yang kita pahami. Pahamin bagaimana arahan Nabi, ya enggak, dalam melaksanaan pembacaan Quran tersebut. Biar tuntas tuh hukum. Baca Quran hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Teknis pembacaannya 1. Jangan, selain memang udah benar bacaannya, tajwid, tahsinnya, makhraj. 1, jangan ganggu orang tidur, jangan ganggu orang yang lagi doa, jangan ganggu orang sholat. Kita baca Quran, padahal baca Quran. Nah, kalau ini kita pahamin, jangan nanti kalau ada orang kritik, itu kok baca Quran kenceng amat sih di speaker, waktunya udah malam, waktu istirahat. Kalau maghrib kan nggak ada yang waktu istirahat, benar kan? Kita sah-sah aja pakai speaker. Ya kalau udah jam 9, udah lewat jam 10 masih bawakan di speaker, terus ada orang kritik itu kenceng amat sih baca salawat, orang gak cinta sama Nabi lah. Ini fitnah loh buat Nabi. Makanya kalau ngaji biar bener. Apa hukumnya baca Quran? Bisa wajib, bisa sunnah. Teknis pelaksanaan baca Quran harus warattilil Qur'ana tartila. Harus baca makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, terus harus renungin. Apa larangan-larangan baca Quran? Larangan baca Quran itu adalah ya jangan sampai ganggu orang. Ini susunan ini sampai kepada kita lewat para ulama. Itu memang ada bimbingan dari Nabi. Contohnya apa? Satu ketika
Di Masjid Nabi ada orang sembahyang jahar. Kencengan suaranya. Kekenceng. Di situ ada yang lagi tidur, ada yang lagi ada yang lagi munajat. Kata Rasulullah, la yarfa'anna ahadukum saut. Ayo, kalau bisa salah seorang di antara kalian kalau lagi sembahyang jangan ngencengin suara. Jahar mah tetap, cuman kagak kenceng. Karena kenapa? Likulli ahadin minkum, karena seorang dari kalian itu ada yang naja rabbahu, yang lagi berdoa, yang lagi zikir, yang lagi istirahat, yang lagi hendaknya lah saling menghargai. Nah, dari dasaran ini kan sampai hukumnya kepada kita lewat ulama. Ya apa? Jadi kalau kita mau ngelakuin ibadah, salah satunya baca Quran, apapun ya pelaksanaannya itu sesuai dengan arahan Nabi, nggak bakal cekcok. Nah sekarang jam 11 dia berbawakan di musola. Baca sholawat kenceng banget. Orang yang lagi sakit keganggu, yang tidur waktunya terganggu lah akhirnya kan nulis kritikan. Itu kenceng amat sih di musola begini. Oh itu orang-orang yang benci sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi difitnah, Wak. Demi Allah kalau hal ini kita nggak pahamin, tanggung jawabnya berat di hadapan Nabi. Kenapa? Karena kita nyatut nama Nabi. Makanya kalau musola-musola masyarakat kayak begini, itu harus benar-benar dikondisiin. Kapan kita pakai mix, kapan kita pakai suara luar, ini harus kita pahamin. Karena di masyarakat kita itu enggak semuanya orang laki, enggak semuanya sehat, enggak semuanya ya banyak duit, enggak semuanya pikirannya lagi tenang, enggak semuanya kuat begadang. Ada yang memang harus sudah tidur jam 9. Apa enggak didengar sama Allah saat dia bilang, itu kok musola Nur Saada berisik amat ya? Apa dia nggak didengar sama Allah? Terus dia bilang, ya Allah saya terganggu sekali. Sementara ada nggak ajaran Nabi kita dari alifnya sampai ya, dari A-nya sampai Z yang sifatnya itu mengganggu, yang sifatnya itu meragukan, merugikan, atau yang sifatnya itu menzalimi? Mustahil. Satu titik pun pada ajaran Sayyidina Muhammad yang Allah sempurnakan, ya, itu ada titik kezaliman, merugikan, bahaya, atau merugikan orang lain. Setitik pun mustahil, tidak akan pernah ada. Gitu. Beda sifatnya azan, memang disunahkan kenceng karena ngingetin. Gitu, Pak. Makanya balik lagi kepada pertanyaan, ya udah kencengin aja. Tapi apa? Oh itu ada yang zikir, ada yang wirid, maka kencengnya jangan sampai ya. Jahar tetap disunnahkan dalam kondisi seperti itu, karena kita baru dapat 1 rakaat, tapi volumenya dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enak, nggak bakal ganggu. Ini mau Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu orang nggak PA kali terus bayang. Orang ada kalau suaranya enak mau begitu, belagu. Ini beneran. Karena dia ngerasa nih ustad, terus juga ada yang ngikutin jamaahnya. Ini bapak-bapak lagi wirid, aki-aki. Karena dia ustad begitu kan, emang suaranya enak. Mudah-mudahan dapat jadwal di masjid ini kan begitu kan. Al-Qariyatu mal-Qariyah. Orang mamu pada melihat. Siapa sih? Siapa? Itu orang PH. Loh iya kalau agama begitu Pak. Agama tuh nggak boleh sepotong-sepotong. Makanya kalau agama sepotong-sepotong akhirnya agama kita, Islam kita, syariat Sayyidina Muhammad sampai Rasulullah-nya terfitnah. Makanya banyak umat sekarang tuh mitnah Nabi, tapi dia nggak sadar mitnah Nabi. Dikit-dikit cinta kepada Rasul, waduh, kalau cintanya kepada Rasul harus ngerugiin orang lain. Itu apa bukan fitnah buat Sayyidina Muhammad? Paham kan yang saya maksud nih? Iya, jangan. Makanya pahamin mana syariat, mana ajaran Nabi, contoh pelaksanaannya dari Nabi, bimbingan Nabi sampai tuntas. Paham itu, nggak bakal merugiin orang lain. Iya. Bentar dulu Bang Mo. Saya tanya Bang Wawan, paham? Iya, silakan. Ini Pak. Dia berbuat sama membaca itu tapi iya, jadi ini makan masalah lama. Benar. Jadi begini. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Alhamdulillah semuanya kita ngaji. Kita ngaji nih. Ini Pak, sebelum saya sampaikan, kalau urusan begini, ini bukan urusan khilafiyah.
Wah, itu kan pendapat Imam Syafi'i. Itu kan pendapat enggak, Pak. Kalau yang masalah akhlak tuh, Pak, dari alifnya sampai Z-nya, A-nya sampai Z-nya, alif sampai E-nya. Kalau masalah akidah dan akhlak itu enggak akan ada yang pernah beda. Seluruh ulama sama. Seluruh ulama sama karena memang fokusnya ya dasaran itu satu, memang Nabi tuh ajarin kayak begitu. Menghormatin orang sesama muslim, satu, menghormati, menghargainya, tidak mencelanya, tidak merendahkannya, menjaga kehormatannya, menutup aib, dan tidak memberikan bahaya. Nah kan kayak kasus yang ditanyakan Bang Mul ini kan luar biasa. Nah sekarang bagaimana mensikapinya? Nggak bisa dia akan bersikap seperti kita kalau dia nggak paham. Dia pahamannya, gue baca selawat. Lah kalau udah begitu repot kan? Lah iya, lu mau baca, kita ajakin debat kagak nyambung otaknya. Lu kagak suka sama orang baca Quran ya? Lu kagak suka sama orang salawat. Nah, kalau kita mau debat kan panjang. Makanya yang kayak begitu, ya udah diamin aja dah. Cuman pengurus yang punya wewenang otoritas pada masjid atau musala itu yang ngatur. Azan, kencengin speaker selangit biar semuanya orang dengar. Iyalah klorisi sama azan. Tapi kalau buat wiridannya cukup tuh speaker dah dalam. Oke? Nah itu pun aturannya nggak nyampe di situ. Aturannya apa? Yang baca salawat kondisiin ya. Kalau memang sekiranya banyak yang ngambil qobliyahnya subuh di musola, maka suaranya dipelanin. Karena kan kita punya wiridan tuh Pak. Orang kita tuh punya wiridan kayak subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kan 100 itu Pak. Mudah-mudahan ahli surga kita amin. Itu kan tetap dibaca. Dibaca kan, jangan ditinggalin. Dibaca lah itu sebuah wiridan zikiran yang luar biasa, sunnahnya luar biasa. Adapun pelaksanaan subuh pokoknya enggak. Pokoknya itu bacaan baik banget. Itu jangan ditinggal. Cuman bagaimana? Ya enggak aturan Nabi SAW yang sampai kepada kita lewat ulama tentang bacaan-bacaan yang di situ ada orang lain yang lagi sholat. Nah maka apa? Jangan ganggu sholat mereka. Jangan ganggu wirid mereka. Jangan ganggu juga munajat mereka. Maka apa? Pelan. Nih, biasanya pakai speaker pakai tapi pelanin. Atau mic-nya nggak usah dipakai. Lihat nggak ada yang salah nih. Biar pada kagak ngantuk, nungguin makmum yang lain. Ayo, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Pas ada yang sholat udah, subhanallah, walhamdulillah. Enak nggak begitu? Wah iya, yang sholat juga nggak terganggu. Jangan kita bilang, lu kagak demen sama sholawat ya, nggak bakal lu dapat sahabat Nabi. Lu yang kagak bakal dapat sahabat Nabi. Di mana lu menjaga kehormatan ajaran Sayyidina Muhammad? Lu fitnah, lu benci sholawat ya, benci Quran. Ya, ngaji bawa pun bambu. Susah Pak. Makanya jangan sepotong-sepot. Oh. Baca Quran cakep nggak? Ya, tapi kalau baca Quran itu udah ganggu orang, terus baca Quran itu dibisnisin, bagaimana? Kan baca Quran, lu kagak suka ya? Nggak suka ya sama orang maulid. Lah siapa yang kagak suka sama orang maulid? Goblok aja. Orang kafir Pak yang kagak suka sama maulid, kasarnya. Orang kafir yang kagak suka salawat sama Sayyidina Muhammad. Kalau kita bilang lu kagak suka, itu kan nuduh kita neraka Pak. Bener kagak? Benernya bukan salawatnya, tapi ganggunya. Ini yang dosa. Jangankan salawat tasbih, baca Quran aja kalau mengganggu hukumnya haram. Tanya aja Pak, ulama yang mana Pak? Bagaimana hukumnya baca Quran tapi ganggu orang? Tanya. Kalau ada yang bilang, wah ya itu cakep, bodoh amat. Orang mau terganggu kayak kagak, yang penting Quran. Wah ini pahaman Khawarij namanya. Dia ambil tuh Al-Quran, dijadikan dalil, tapi pengertiannya di atas kepala dan hawa nafsu. Itu yang membunuh Sayyidina Ali. Itu yang membunuh Sayyidina Utsman. Itu yang ada rencana membunuh Sayyidina Muawiyah. Itu yang berencana untuk membunuh Amr bin Al-As. Siapa? Khawarij. Pakainya dalil Al-Quran, pakainya dalil sunnah, tapi apa? Yang dimaksud adalah kebatilan. Untuk apa? Untuk mendukung kepentingan hawa nafsu yang ada pada mereka. Sayyidina Ali dibunuh sama orang-orang yang begitu Pak. Berhukum dengan Al-Quran, kagak suka sama Al-Quran. Kan Al-Quran hukum Allah. Itu orang-orang Khawarij kalau ngomong kayak begitu. Harus dengan hukum Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran langsung diajak ngomong.
Quran ngomong. Maka kata Sayyidina Ali apa? Al-haq urida bihil batil. Ucapan mereka ini benar, tapi ada yang tersembunyi di balik itu adalah sebuah kebatilan. Itu yang bunuh khalifah-khalifah apa? Mereka Pak. Yang pahamannya ya enggak Al-Quran, tapi apa? Tata cara pelaksanaannya semuanya, penafsirannya itu dari kepala dan hawa nafsu mereka, bukan dari bimbingan Sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita ngomong itu tuh jangan begitu apa, akhirnya dijawab orang nggak suka salawat, nggak suka ngaji, bukan. Orang kagak suka ngaji mah setan, Pak. Kita lagi ngaji pelan gak ganggu, terus tuh orang gedeg aja ngeliat kita ngaji, itu namanya setan. Ingetin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak ganggu, enggak apa itu dia bilang, apa baca apaan sih lu? Itu setan. Tapi kalau dia merasa terganggu dengan suaranya, nah ini bukan permasalahannya setan, tapi kita yang harus evaluasi. Paham kira-kira? Gitu ya Bang. Nah kalau kayak begitu, ya saling berdoa aja. Dan itu kita nanti serahkan kepada otoritas, kepada pengurus. Kalau abang mah nggak bisa ini pasti ngelawan dia. Apalagi dia tuaan. Udah kagak sih ya kita. Masa gara-gara begitu kita kagak jamaah, gara-gara begitu jadi berantem, enggak. Udah nanti kita bilangin pengurus, kalau pengurusnya juga nggak kuat ya udah tungguin aja, ntar orang ya umur memati kita kan begitu ya. Nah emang begitu Pak. Nanti generasi yang akan berubah. Ya generasi. Makanya kan saya sering cerita 30, 40 tahun yang lalu itu kan kita kalau mau sedekah masih tetap bikin minuman itu 5 sampai 7 rupa. Benar nggak? Kenapa kayak begitu? Iya artinya apa? Ditaruh di pangkeng Pak, bukan nyediain kita, bukan nyediain tuh Ustaz Habib, bukan. Ditaruh di pangkeng 7 rupa dengan makanan 7 rupa, dengan kembang-kembang. Pada saat kita tanya, ini membuat siapa? Udah lu jangan baik tanya anak kecil. Ya udahlah, kita kan anak kecil. Sampai kita besar, ini minuman buat siapa? Kan kita ada ukuran. Minuman susu itu kan minuman. Minuman. Ya kalau yang namanya minuman disuruh makan dan minum. Jangan berlebihan dan jangan dibuang. Berarti kalau berlebihan saudaranya setan, ya kalau dibuang berarti kan ya saudaranya setan. Berarti kalau itu minuman ditaruh di situ aja, terus besok pagi dibuang, itu hukumnya apa? Halal apa haram? Haram. Itu aja udah haram. Lah kagak boleh itu susu. Oke lah sekarang ditaruh di situ, besok pagi diminum ya aman juga. Kayak ancak. Ancak kan begitu kan? Oke lah dia nggak nyembah siapa-siapa dulu, nggak bicara masalah akidah. Masalah apa? Itu ayam ditaruh di punan buat siapa? Lah kagak naruh aja. Ya kagak ngapa-ngapa. Cuman dimakan nggak jangan dimakan lah. Ngempanin siapa? Ngempanin jin. Nah di situ aja udah dosa kita. Artinya membuang makanan. Ditambah lagi apa? Ngempanin jin. Biar ngapa mengempanin jin? Biar nanti dia jaga tempat sedekah kita. Di situ unsur syirik masuk. Tapi kan hilang. Hilang udah nggak ada kan? Di kampung kita udah nggak ada kan? Ya sedekah aja kita. Udah mulai hilang kan? Ya artinya kenapa itu bisa hilang? Ya karena generasi yang tua-tua sudah meninggal. Masuklah generasi kita yang hadir, yang aktif di majelis-majelis ilmu. Ya akhirnya itu kayak begitu. Masih kolot begini terus lama-lama kita mati, udah berganti. Biarin aja, jangan urusan berantem. Ayo silakan. Udah. Namanya apa? Silakan. Jadi sholat kalau kita sholat maghrib, sholat kita sendiri Pak di rumah itu tidak. Iya, tetap dijaharkan. Tetap keras. Iya, tapi kerasnya jangan sampai bangunin bini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bininya, bapak lu kenceng amat sih. Diam aja lo. Sembayang lo. Pakai ngomong begitu sembayang bat. Oh iyalah, ukurannya bini Pak. Kalau kita lagi sembayang, suara kita kenceng terus bini Pak kencengan. Itu adalah ukuran. Berarti ganggu tidur dia kan? Lah haram hukumnya Pak. Iya kalau itu mau bangunin aja. Sunahnya bangunin aja, bukan bangunin harus lewat sembayang. Ya itu nanti akan juga terganggu ibadah kita.
bangunin aja, cepretin gitu. Kalau udah dicepretin, bini kita Roman yang nggak bangun, usap-usap bangun. Nggak bangun juga, tempelin di kuping kirinya. Ma, manggilnya apa biasanya sama bini? Beb, izinin ya besok pagi papa mau nikah lagi. Bangun langsung, buat bangun. Ya udah sono, gitu. Bini kan susah dibangunin tuh, cepretin bangun. Apa sih bangun masih ngantuk? Bangun ayo, jamaah, apa tahajud? Ngantuk. Udah peluk, bisikin kuping kirinya. Mah, kayaknya bener dah besok mau nikah. Itu langsung otomatis bangun. Kaget dia kan? Segar uduk sana, begitu. Cara bangunin bini itu begitu. Jadi hukumnya apa, Pak? Ya, jahat. Jadi biar sholat maghrib di rumah. Nggak apa-apa namanya makruh. Ingetin tuh. Tarku sunnah, meninggalkan sunnah di dalam sholat itu makruh. Ya, makanya bacanya tetap aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Itu kan jahat. Jangan apa itu sir masuknya. Nah, sah nggak sholat kita sah, tapi makruh. Kenapa? Ada yang sunnah kita tinggal. Iya. Karena maghrib itu 2 rakaat pertamanya disunnahkan jahar oleh Nabi. Dah mudah-mudahan manfaat. Jadi kita makan nggak? Makan. Bangmu kayaknya lagi sakit, lemas amat apa bagaimana? Lagi tusuk. Agak sebelah saya tuh biasanya. Iya, Ustaz Ola lagi ke Magelang, doain. Hah? Salat merem. Nah ya, salat merem kalau sejadah kita mengganggu karena sejadah kita dari koran atau sejadah yang memiliki corak sehingga ini mempengaruhi kehusuan kita, maka kata Imam Nawawi, ghuddul basari atau memejamkan mata itu termasuk hukumnya boleh. Tapi kalau kayak begini kan nggak ngaruh. Pada saat kita melek nggak terganggu, nah maka ya termasuk dimakruhkan sholat itu dalam keadaan merem. Jadi belum jadi. Allahu Akbar. Kan gitu. Nah kalau memang sekiranya merem itu nggak ada merem nggak ada alasannya, itu makruh. Tapi kalau memang merem ada alasannya, satu, biar khusyuk misalkan, baru dapat dia kalau memang merem, ya udah, maka merem itu lebih baik kata Imam Nawawi, nggak apa-apa dia merem. Tapi kalau merem apa namanya, atau kalau dia melek sejadahnya koran, ada segala paha, ada segala ketek, ya itu mah wajib merem. Ini jangan pakai diliatin. Ini Nikita Mirjani ya. Ya Allah itu. Udah kagak beres deh itu mah. Paham kira-kira? Ya mudah-mudahan manfaat. Manfaat, berkah, dan kita amalin ilmu kita. Ayo dikit-dikit Pak. Ya, amalin ilmu, pahamin, amalin dah, terutama sholat. Ya, kalau bisa kita jamaah, kita jamaah. Kalau zuhur mah mungkin kagak bisa paksain karena masih banyak yang kerja. Asar sama masih di perjalanan. Kalau maghrib ayo. Maghrib, isya, subuh. Mudah-mudahan sehat, barokah, dan Allah luaskan rezeki kita buat ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil